Saya akan all in ke saham CDIA. Kenapa? Dalam 5 tahun terakhir kita tahu Pak Prayogo Pangestu sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia, saya kira saat ini nomor 1 atau nomor 2 ya di bawah Pak Lotukong, itu sudah meng-IPO-kan saham Cuan dan Brand dalam 5 tahun terakhir ya. Kalau PTRO itu dia mengakuisisi, bukan meng-IPO-kan. Nah, dalam sejarah ini kita dapat mempelajari saham-saham yang sudah di-IPO-kan Pak Prayogo Pangestu itu selalu naik ratusan persen ya kawan-kawan ya. ARA berjilid-jilid setelah IPO. Nah, seperti cerita di Cuan itu IPO 220, Brand itu IPO 780. Kalian bisa lihat mereka terbang sampai sekalipun turun stabilnya jatuhnya di berapa ribuan gitu kan. Itu sudah naik berkali-kali lipat. Saya sudah sering bilang kepada teman-teman saya di grup bahwasanya di saham ini sama seperti bisnis bank. Ini bisnis reputasi. Yang namanya bisnis uang itu kawan-kawan, ada orang atau kelompok menitipkan uang di suatu tempat, itu semua tentang bisnis reputasi dan nama baik dan kepercayaan. Apabila satu orang sudah mendapatkan reputasi yang sangat tinggi dan mendapatkan kepercayaan tinggi yang dihasilkan oleh pengalaman-pengalaman dan pembuktian yang sudah berkali-kali, maka market pasti akan merespon positif. Di luar semua batas angka-angka, di luar semua analisis angka-angka, yang pertama itu adalah trust ya. Jadi kalau kita sudah trust sama orang, itu cerita angka itu udah belakangan aja, karena kita udah trust. Misalnya kita lagi mau bangun bisnis nih sama seorang partner. Nah, kita udah trust banget ini sama si partner kita ini. Kenapa? Karena berkali-kali kita bikin bisnis sama dia itu sukses dan terjalankan dengan bagus gitu. Kemudian ada dia bilang satu tawaran bisnis lagi, ya pasti kita gak banyak tanya gitu, karena kita udah trust dan kita sudah menghasilkan dari yang dia bilang dan dia ciptakan gitu. Jadi udah ada trust, dia udah punya reputasi, kita udah percaya, ya dia mau ngomong angka itu kita paling gini, jadi angkanya gini dia jelaskan, udah aku percaya samamu, nah ini uangnya, pasti udah. Jadi psikologis market menurut saya di saham CDIA ini akan seperti itu kawan-kawan. Nah, itu kenapa saya akan all in di CDIA. Mungkin akan banyak yang bertanya, Bang, kalau IPO kan ya mau pesan berapapun pasti dapatnya paling cuman 5 lot, 10 lot, pokoknya sedikit lah. Entah 1% dari total yang dipesan atau berapa, saya nggak tahu hitungan pastinya. Yang jelas dapatnya pasti cuman sedikit penjatahannya. Ya buat apa? Nah, pasti orang tanya gitu ya kan. Ya itu kembali lagi ke strategi masing-masing ya kawan-kawan ya. Tiap orang ada strategi, tiap orang ada hitungannya, tiap orang sudah ada hitungannya mau masuk di berapa dan akan kemana, amannya gimana, strateginya apa, itu semua ada hitungannya masing-masing. Jadi saya mengatakan saya ingin all in di CDIA, itu saya sudah punya backup strateginya, bagaimana skenario analisisnya akan bagaimana nanti seminggu 2 minggu pertama, itu saya sudah punya skenario analisisnya kawan-kawan. Jadi kita tinggal buktikan saja, dan saya tidak mungkin bilang semua skenario analisis itu di video ini gitu. Nah, jadi kita tinggal lihat saja bagaimana, dan saya mengeluarkan statement seperti ini berdasarkan analisis sejarah. Kalau kalian mau pelajari analisis sejarah dari saham-saham Pak Prayogo Pangestu ataupun saham-saham yang sudah dia IPO-kan, kalian pasti akan mendapatkan kunci dari strateginya, dan kalian akan mendapatkan kesimpulan yang tepat apabila kalian mau meluangkan waktu untuk mempelajari sejarah dari saham-saham Pak Prayogo Pangestu. Bukan hanya Pak Prayogo sejarahnya naik, oh iya naik, semua orang juga tahu naik, tapi strategi masuk di berapa, keluar di berapa, kapan masuknya, kapan keluarnya, nah itu yang harus kalian tentukan dan pelajari menurut saya. Kemudian secara bisnis, Chandradaya Investasi saya baca prospektusnya bagus kawan-kawan. Ya intinya 4 pilar bisnis utamanya itu terkait energi, kemudian air, kemudian perkapalan, kemudian logistik ya, penyimpanan, pergudangan, logistik, kargo. Nah, jadi menurut saya ini bisnis yang sangat bagus ya kawan-kawan ya, di tengah situasi dunia yang lagi seperti ini. Memang energi, air dan logistik perkapalan itu sangat bisnis yang sangat bagus ya kawan-kawan ya menurut saya.
sangat bagus. Jadi selain dengan bisnis dan perusahaan yang bagus, kemudian di backup dengan reputasi dari orang atau ownernya, maka menurut saya ini akan menjadi peluang yang menarik di tahun 2025 ini. Oke, itu saja pendapat saya untuk saham CDIA. Selebihnya akan saya update terus, mungkin di lain waktu ketika sahamnya sudah IPO di 8 Juli ya 2025. Kita tunggu saja bagaimana reaksi market. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you. Untuk kawan-kawan yang berminat bergabung di grup komunitas saham investor logis dan ingin belajar tentang saham walau dari nol dan masih pemula, kalian bisa langsung menghubungi nomor di samping ini. Saya akan membantu kalian belajar saham dan memahami cara menganalisis perusahaan. Beberapa teman-teman kita sudah selesai melaksanakan kelas batch dan bergabung di grup komunitas. Berikut testimoni dari mereka. Dan saya di kelas ini akan mengajarkan bagaimana cara menghasilkan keuntungan yang maksimal di bursa saham, seperti yang sudah saya hasilkan sendiri. Saya bercerita berdasarkan experience pribadi dan pelajaran-pelajaran yang sudah saya dapatkan selama ini. Kawan-kawan yang mau bergabung, silakan langsung dihubungi saja ya. Thank you.